Hai JBCC, kembali lagi bersama saya, Francisca Renata di sini. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang pakar kesehatan, dan kita akan ngobrolin mengenai healthy lifestyle. Bersama saya hari ini sudah ada Pak Yohanes Sunardi. Beliau adalah pakar kesehatan yang juga sudah menjadi health motivator dan juga educator di sejumlah institusi, diantaranya adalah BINUS, Universitas PET, dan juga menjadi health motivator di Istana Kepresidenan, Mabes TNI, dan juga BPJS. Selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi. Dan pagi ini kita akan ngobrolin soal healthy lifestyle. Kita tahu kondisi saat ini semua orang pada ketakutan, semua orang pada panik mungkin ya, terkait dengan kondisi kesehatan mereka. Nah, mungkin Bapak mau share sesuatu tentang healthy lifestyle ini dan bagaimana menghadapinya di tengah-tengah pandemi seperti ini, Pak? Jadi ujian itu kan ditakutkan kalau Anda nggak belajar. Jadi sebenarnya sesi ujian ini mudah kalau Anda siap. Bagaimana Anda siap? Tidak boleh merasa siap, tapi harus benar siap. Banyak dari kita merasa tidak diabetes, ternyata diabetes. Daripada kita merasa seperti itu, hari ini kita belajar ini tentang healthy lifestyle. Mengapa harus healthy lifestyle? Karena itu satu-satunya tindakan yang tidak dari medis. Tapi ingat, seminar ini bukan pengganti medis. Jadi nanti kalau saya jelaskan gejala-gejalanya, karena gejala ini seperti flu biasa, maka Anda wajib menghubungi pihak medis untuk menjemput. Ingat, harus ke rumah sakit tanpa ke rumah sakit. Dalam arti, biarkan pihak rumah sakit yang menjemput Anda sehingga ada perlakuan medis yang diizinkan Tuhan supaya Anda bisa ke rumah sakit dengan baik. Oke, hari ini kita akan belajar ini supaya menyingkat waktu. Saya akan sharekan satu materi supaya Anda mengerti tentang apa itu imunitas. Konsepnya ada 4. Ya, jadi ada 4 yang harus kita lawan, tetapi sebelum kita ngomong konsep untuk melahirkan imunitas, kita harus tahu dulu musuh kita siapa ini. Nah, di dalam materi kita sekolah, sesuatu yang menyerang manusia itu dinamakan patogen. Nah, Tuhan sudah menaruh imunitas kita, bahwa kita punya daya pertahanan tubuh yang diciptakan untuk melawan patogen. Waktu Tuhan bilang kuasai hewan-hewan yang kuciptakan, itu maksudnya ini. Jadi ada hewan-hewan selain gajah dan kera yang Anda harus belajar hari ini, namanya patogen. Nah, binatang-binatang ini kalau Anda kuasai, dia akan menguasai Anda. Yang pertama jamur namanya, ya. Di atas sebelah kiri itu namanya jamur. Jadi kalau Anda tidak menguasai ini, dari kulit terkelupas, kebakar, sampai berbercak-bercak seperti itu. Ya, itu kalau zaman dulu topnya namanya kusta, sangat menular gitu ya. Nah, yang kedua namanya parasit. Ini cacing pita. Anda saya beritahu masukan, selama pandemi ini Anda jangan makan setengah matang atau mentah, karena selalu mengandung parasit. Sebenarnya yang menyerang Anda adalah yang tengah namanya virus. Tetapi virus bisa masuk ketika daya tahan tubuh Anda turun. Sedangkan parasit menurunkan daya tahan tubuh Anda. Itu yang konsepnya. Jadi nanti Anda bisa tanyakan sama saya, apakah sashimi boleh atau apa begitu ya. Nah, virus ini ada banyak dan virus tidak bisa mati. Ingat, ada berita-berita temuan apapun itu hanyalah untuk menidurkan. Sekali orang kena virus, selamanya kena. Jadi daya tahan tubuh Anda yang memenjarakan virus dalam tubuh Anda. Konsep. Ada satu daya tahan tubuh namanya sel T, itu keren sekali ciptaan Tuhan. Dia bisa merekam sehingga kalau dia datang lagi, bisa dibunuh lagi. Itu konsepnya dari sayur, nanti akan saya jelaskan nutrisinya. Tapi hari ini Anda harus tahu, sementara ini virus itu ada banyak. Virus beda dengan bakteri sebelah kanan. Kalau bakteri suka manis, jadi kalau Anda nggak sikat gigi, bakteri tumbuh di gigi Anda. Kalau Anda lupa mandi, jamur tumbuh. Kalau Anda makan salah, parasit masuk. Khusus virus, di luar kemampuan Anda. Anda tidak undang, dia datang. Karena dia jenis patogen yang tidak bisa hidup sendiri, dia butuh namanya inang. Bayangkan film Alien, di mana dia masuk tubuh orang, menguasainya, setelah mati pindah ke orang. Itulah namanya virus. Virus paling gampang kita temui dulu waktu kita pilek di masa kecil, namanya rhinovirus. Nah, yang sekarang namanya corona. Ya, jadi Anda nggak usah takut, Tuhan pasti membereskan yang sama, ya. Karena saya belajar itu
Dulu Daud mengalahkan beruang juga bisa mengalahkan Goliat. Jadi kalau Tuhan bisa menyembuhkan Anda dari rhinovirus, pasti bisa menyembuhkan dari yang namanya corona. Oke, itu yang saya jelaskan dulu soal patogen. Healthy lifestyle adalah satu tindakan di dalam bidang medis tanpa perlakuan obat yang membuat sama seperti perawatan. Saya ulangi lagi. Sehingga Anda mengerti ini adalah salah satu alternatif karena tubuh Anda tidak bisa dimasuki dalam jangka panjang. Oke, nanti masalah suplemen akan saya jelaskan di luar ini. Yang pertama adalah proper nutrition yang akan kita bahas hari ini. Ini mencakup 60%, karena itu di seminar perdana ini saya membahas ini, karena ini 60% berpengaruh. Yang kedua adalah olahraga teratur dan benar, karena kalsium yang Anda makan dalam sayur tidak bisa ke tulang kalau tidak pakai gerakan fitness. Jadi itu nanti ya. Oke. Nah, olahraga ini sendiri nanti Anda bisa lihat di YouTube channel saya, Yones Nardi TV, atau di Instagram, atau nanti di buku-buku yang disediakan di Insight ya mungkin ya. Itu tapi intinya satu sih. Waktu Anda olahraga tergesa-gesa, jalan tergesa-gesa, maka Anda berkeringat dan berdebar-debar. Membuat virus dan bakteri keluar dari paru-paru Anda. Anda ngerti? COVID-19 tempat parkirnya di paru-paru. Karena itu ciri-cirinya ada sesak nafas. Kalau Anda mau jalan cepat di treadmill atau gerakan-gerakan fitness di rumah yang akan bisa saya ajarkan, Anda bisa lihat di YouTube channel saya, Yones Nardi TV, nanti Anda akan kaget. Karena apa? Virus itu bisa keluar. Itu olahraga. Yang ketiga, tidur. Tidur itu kan mengalami 4 tahap. Tahap terakhir sebelum mimpi namanya REM, Rapid Eye Movement, yang kayak misalnya mata saya bergerak-bergerak begini, itu namanya mimpi. Dan sebelum itu ada fase di mana daya tahan tubuh ditingkatkan. Jadi kalau tidak tidur, daya tahan tubuh pasti turun. Ya, kapan kita tidur nanti saya singgung sedikit dengan jam makan. Yang terakhir, mengurangi dan mengelola stres. Mengurangi itu kalau belum datang, mengelola kalau sudah datang. Jangan baca kalau nggak siap, itu namanya mengurangi resiko. Kalau mengelola, kalau sudah ada lockdown yang nggak bisa dirubah, ayo kita hidup sehat di dalam rumah. Supaya waktu Tuhan selesaikan semuanya, Anda sehat. Nah, sekarang saya akan kembali ke pola makan yang baik dan benar. Di dalam prosi diet yang adekuat, itu dimaksudkan adalah sempurna. Adekuat adalah satu kemampuan dari diet untuk membuat Anda menjadi lebih baik. Pola makan itu artinya diet. Jadi saya benarkan dulu prosesnya ya. Diet garam itu bukan nggak pakai garam. Diet artinya menggunakan garam dalam pola makan Anda. Diet kedua artinya mengolah jumlahnya sesuai Anda. Karena itu diet itu Anda harus baca sesuai ilmunya itu. Kalau enggak nanti Anda salah. Oh diet lemak gitu ya misalnya atau macam-macam. Nah, sekarang ada 4 diagram ini yang Anda harus lihat. Yang pertama jangan telat makan. Sorry, saya tidak membenarkan Anda salah makan, tapi kadang salah makan sedikit lebih baik daripada tidak makan. Jadi jangan telat makan karena begitu Anda tidak makan di jam-jam biasa Anda makan, maka imunoglobulin daya tahan tubuh sudah langsung turun. Contohnya, langsung mual. Contohnya, langsung berkeringat dingin. Itu virus bisa masuk dengan bebas. Karena itu di dalam ilmu rumah sakit, kalau kami nggak yakin Anda bisa ngatur pola, kami opname. Karena dalam rumah sakit nggak mungkin telat makan. Jadi selain tindakan medis, rumah sakit tidak pernah lupa, saya kasih tahu ya, tanda petik, kalau obat golongan ini nggak ada, bisa diganti golongan lain. Tapi pola makan pagi, siang, dan malam tidak pernah digantikan di rumah sakit. Bahkan infus diganti 3 kali. Itu menunjukkan pagi, siang, dan malam pengganti makanan. Yang pertama, jangan telat makan. Yang kedua, jenisnya harus benar. Ya, semua boleh, tapi tidak semua berguna. Functional food. Kalau tidak bisa bikin mata melihat, jangan dimakan. Telur setengah matang bikin katarak. Vitamin A bikin melihat. Nah, nanti kita akan bahas makanan apa yang meningkatkan imun. Yang ketiga, jumlahnya harus benar. Anak Anda dan Anda beda. Sama-sama butuh daya tahan tubuh. Anak Anda butuh tambah tinggi. Jadi semasa di rumah ini, belajar di rumah, anak Anda harus tetap tinggi loh. Bukan cuma sehat. Loh. Itu dibahas nanti. Yang terakhir, jamnya benar. Sesuatu organ tubuh akan menyerap sesuatu pada jamnya. Karena itu obat diberikan kalau Anda nggak mau. Contoh, yang ini dimakan sebelum makan, yang ini dikonsumsi nanti malam.
Yang ini tidak usah kalau tidak ada gejala ini. Jadi ada jam-jam penyerapan untuk imun. Sekarang akan saya langsung mulai. Kenapa sih kita nggak boleh telat makan? Yang pertama, karena memastikan fungsi jalan. Nah, kalau Anda nggak isi bensin, ya yang pasti nggak jalan. Kalau nggak isi air aki, pasti belnya mati. Nah, ada sesuatu fungsi imun yang harus berjalan tanpa makanan, namanya diinfus. Tapi itu di rumah sakit, jadi Anda harus makan. Yang kedua, untuk perbaikan tubuh. Tadi saya katakan apa? Building food. Semua boleh, tidak semua membangun. Building food, membangun sesuatu. Membangun daya tahan tubuh. Jadi ingat, anak Anda juga harus diperhatikan. Jangan sampai dia nggak tambah tinggi. Daya tahan tubuh dikerjakan, yang satu harus juga dikelola. Yang ketiga, memberikan energi. Jadi bagaimana Anda bisa berenergi kalau nggak ada isinya? Contoh, tadi jeruk itu membuat daya tahan tubuh bagus. Tapi warna merah likopen bikin jalannya. Jadi Anda harus ngerti ini. Roda diisi angin supaya besar. Bensin membuat dia berjalan. Jadi dimaksudkan yang ini memberikan energi beda dengan fungsi tadi ya. Kalau fungsi memastikan imunitasnya ada, memastikan imunitasnya jalan, pakai energi. Yang keempat, daya tahan tubuh. Ada orang sehat pagi, sore batuk-batuk. Nah, ini namanya menjaga daya tahan tubuh. Yang kelima, mencegah dehidrasi. Saya kasih tahu dulu, virus paling sering masuk ke tenggorokan kering. Jadi jangan minum kalau haus. Pastikan minum sebelum haus. Saya ulangi lagi, jangan minum sebelum haus, karena Anda harus apa? Jangan minum kalau haus, tapi minum sebelum haus. Kenapa? Karena waktu haus, itu Anda sudah dehidrasi. Stadium 1. Ya, terutama kalau Anda di ruangan AC begini, Anda dehidrasi double. Karena itu waktu saya ke Turki musim dingin, saya pecah bibirnya karena menguap terus. Yang terakhir, meningkatkan imunitas tentunya. Jadi ini karena itu jangan telat makan. Yang kedua, jenisnya benar. Ada 5 jenis. Anda sekarang di dalam rumah hamil berbeda dengan suami Anda yang tidak hamil. Karena di dalam tubuh Anda ada 2 nyawa. Bagaimana daya tahan tubuh itu untuk Anda dan bayi Anda? Ini mungkin yang dengar teman-teman di mana semua sahabat sehat, ada yang hamil ya. Jadi saya jelaskan ini dulu supaya nggak salah. Yang kedua, gizi olahraga. Jadi kalau Senin Anda fitness, Selasa Anda gizinya beda. Sama-sama untuk daya tahan tubuh ini, supaya Anda nggak iri sama orang lain dan nggak mencontoh yang bukan Anda. Yang akan saya jelaskan hari ini adalah medical dan daily. Ya, untuk weight loss saya bahas sedikit karena orang berat badannya berlebihan, daya tahan tubuh pasti turun. Oke ya. Jenisnya benar ada 2 aja, nggak usah dipikir berat-berat, nanti ditanyakan. Makro itu bahan bangunannya, mikro tukangnya. Jadi kalau daging untuk daya tahan tubuh, bisa kerja kalau ada buah warna merah, kuning, oranye. Saya ulangi lagi. Buah warna merah, kuning, oranye itu adalah koenzim atau tukang membuat daging Anda ditarik ke, bukan untuk rambut, tapi untuk daya tahan tubuh. Karena hari ini kita bingung, makan ayam ini untuk rambut juga protein, mata juga protein, daya tahan tubuh juga protein. Untuk mana Pak Yu? Pastikan ada merah, kuning, oranye. Karena 3 buah ini mengandung zinc, likopen, beta-karoten oranye untuk membuat pasti dagingmu masuk ke daya tahan tubuh. Ingat itu ya, karena kalau nggak ingat ini, kita jadi salah ngerti. Pak, saya udah makan, udah nggak telat, udah makan daging, kenapa daya tahan tubuh saya masih hacing? Karena nggak ada buah warna merah, kuning, oranye. Oke, lalu jumlahnya sekarang. Ini jangan didebat, ini untuk imunitas. Jadi kalau Anda pernah baca untuk weight loss, beda untuk imunitas. Yang saya ajarkan imunitas. Jajan, snack, apapun bahasamu, paling sedikit. Jangan diprotes dulu ya. Yang kedua, sorry, ini untuk imunitas loh ya, materi kita untuk imunitas. Karbo dan lemak nomor 2. Paling nomor 2 ya, paling sedikit loh ya maksudnya. Bukan paling banyaknya. Lalu Anda lihat buah dan sayuran berwarna. Beda ya, bukan sayuran hijau ini ya. Buah dan sayuran berwarna. Itu nomor 3. Lalu nomor 4, bahan bakunya protein. Stabilisernya sayuran hijau. Ya ini firman Tuhan banget sih. Semua yang hidup harus makan sayuran hijau. Karena itu kita makan sapi yang bisa makan sayur.
Pak, kalau hewan yang tidak makan sayur, tidak boleh. Ujung-ujungnya sayur dari tanah, Anda dari tanah ya. Nah, air yang membuat vitamin zat besi pindah ke sayur. Saya ulangi lagi. Karena itu sayuran hidroponik boleh Pak? Ya boleh, karena sama-sama pakai air. Air berisi dehidrasi. Karena itu kalau orang kurang cairan meninggal. Kebutuhan yang pertama adalah cairan. Cairan membuat zat besi dari tanah pindah ke sayur. Jadi Anda harus makan sayur. Kalau enggak, makan tanah saja, sama aja kok ya. Saya sering berguru seperti ini. Nah, lalu sayur, nanti Anda jangan tanya sama saya protein yang mana. Pasti protein yang sapi, kambing, ayam, ikan. Karena semua makan sayur. Intinya berubah berwarna. Oke ya, jumlahnya udah tahu. Sekarang komposisi. Nasi dan nasi bikin diabetes karena 2 karbohidrat. Nasi dan bakmi, insulin nggak bisa kerja. Insulin nggak kerja, daya tahan tubuhmu turun drastis. Karena itu teman-teman yang kena COVID tapi tidak kena diabetes, sehat. Tapi teman-teman yang ada diabetesnya, waspada. Nanti tanyakan sama saya, nutrisi buat diabetes yang kena imunnya bagaimana? Nah itu lainnya. Nah, protein harus ada, karena bahan bakunya. Nasi harus ada seperti tanah dan batu bata, tukangnya sayur. Paham ya? Kenapa sayuran hijau? Karena dia stabilizer paling bagus. Tapi kalau pagi sudah makan sawi hijau, tumis, ya sore nggak usah boleh bakso, tapi nggak boleh pakai nasi. Kan begitu ya. Nanti kita belajar lagi. Ini komposisi kedua. Ada protein daging empal, ada sayur sop, ada nasi. Seperti itu. Khusus perempuan yang mau daya tahan tubuhnya turun tapi tetap langsing, tolong nasinya setengah porsi. Ya, bukan setengah magicom. Ya. Oke ya, udah ngerti ini semua, kurang lebih. Ini contoh yang tidak perlu ditiru. Ingat, mie instan sering saya ceritakan diciptakan untuk masalah-masalah seperti ini. Ada orang yang tanya sama saya, Pak, ini kan gempa bumi sama seperti COVID-19, Pak. Boleh nggak makan mie instan? Boleh, tapi jangan dicampur dengan nasi. Gambarnya mie instan sudah kita kasih contoh, ada telur. Diingat tetap komposisinya harus ada telur, mie. Jangan sering, ya. Oke. Sekarang ngomong jamnya, ini penting. Ini tidak pasti, tapi membuat kami bisa untuk mengaturkan pasien kami. Yang pertama, Anda lihat yang warnanya merah. Yang warna merah adalah siklus pembuangan. Maksudnya apa? Di jam-jam ini, jam 4 pagi sampai jam 12, seandainya Anda BAB, itu sempurna. Karena apa? Pembuangan toksin. Anda olahraga, sempurna. Berjemur, sempurna. Oke, saya ulangi. Jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu eksklusif buah. Kalau ada buah warna merah, contohnya semangka, tomat, oranye, misalnya apa? Jus wortel, jeruk, ya, atau labu kuning gitu ya. Lalu ada kuning. Kuning apa sih? Nanas, ya. Jangan pisang loh ya. Pisang itu yang kuning kulitnya loh ya. Nanti Anda salah pikir pisang. Oke. Itu paling bagus karena dia punya sistem pembuangan serat. Makan pagi paling bagus jam berapa? Habis ini kita bahas. Tapi range-nya harus ini ya, jam 4 sampai jam 12. Karena itu restoran selalu tutup untuk makan pagi di atas jam 10 kan. Kenapa? Di hotel-hotel maksud saya. Lalu jam 12 siang itu jam pencernaan sampai jam 8 malam. Jadi Anda makan siang dan makan malam terbaik ini. Oke ya. Lalu jam 20, jam malam, jam 8 malam, sampai jam 4 pagi, siklus penyerapan paling bagus tidur. Kalau tidak tidur, imunmu tidak dibangun. Nah, jam berapa tidurnya? Ayo kita bahas lebih detail. Ingat, jam 4 pagi sampai jam 12 siang kan jam pembuangan, saatnya makan pagi. Jadi jam makan pagi saya bikin jam 6 sampai jam 8 ya. Ini tidak pasti, tapi saya bagikan supaya Anda punya acuan saja. Lalu jam 9 sampai jam 10 supaya gula darah Anda nggak turun. Jadi ingat makan pagi nggak boleh banyak karena jam pembuangan, tapi harus makan. Karena apa? Jam 12 malam Anda tidur sampai jam 6 nggak makan, namanya fasting. Maka breakfast, buka puasa, harus. Kalau enggak, limpamu terganggu, daya tahan tubuhmu turun. Alergimu keluar. Lalu jam 9 sampai jam 10 pagi Anda snack. Apakah itu buah 1 potong boleh? Jajan pasar boleh, ya. Pak, kalau spiku sama roti tar sekali-sekali boleh, 1 potong, ya.
Lalu jam 12 siang sampai jam 2 sore itu makan siang. Ingat ya tadi, jam 12, jadi makan siang jam 12 siang sampai jam 2. Lalu jam 4 kasih yogurt 1 cup, bagus. Bakteri bagus, daya tahan tubuh naik. Keju bagus, buah bagus. Jajan pasar 1 boleh, 1 potong loh ya, jangan 1 dus ya. Lalu jam 6 sampai jam 8 malam, makan malam terakhir. Pak, saya jam 10 nonton lapar, masukkan snack. Kalau Anda jam 10 tidur, jangan makan snack sebelum tidur. Tapi kalau tidur jam 12, jam 10 masukkan. Terbaik ya, ini saya katakan terbaik, susu kalsium. Kenapa? Ketika Anda minum susu kalsium, tidur Anda kualitasnya dirubah. Pak, saya maunya sesuatu burger, ya udah setengah porsi. Kalau saya malam makan burger kan rotinya 2, dibuang 1. Supaya apa? Karbohidratnya tidak melemahkan sistem imun. Karena kalau Anda makan nasi terlalu banyak di atas jam 10 malam, daya tahan tubuh Anda turun. Minum, ini saya bagi aja, nanti Anda lihat kurang lebih saja. Ya, minum 11, jangan banyak ya. Jadi dulu ada teori minum banyak itu salah, pagi. Lalu kedua, nanti takutnya apa? Vitamin baik juga ikut hilang. Ya. Jam 9 minum 1 gelas, jam 12 kurang lebih lah 2 gelas. Lalu jam 4 kurang lebih 2 gelas gitu ya. Ini aktivitas banyak soalnya. Lalu jam 6 mulai dikurangi 1 gelas saja. Jam 10 maksimal setengah gelas saja. Kenapa? Karena kalau Anda minum banyak, Anda bangun bukan karena mimpi buruk, tapi karena ingin buang air kecil. Ini kelas-kelas fitokimia, ini Anda mungkin bingung, tapi Anda lihat aja sebentar, karena nggak jauh-jauh kita akan bicara ini, dia ada 8 kelas. Lalu yang paling penting yang Anda lihat, yang nomor 5, anti kanker, anti mikroba, antioksidan, anti trombotik, merangsang sistem imun. Ini akan kita bahas nanti. Karena merah, kuning, oranye, itu ilmu ini. Ya, jadi ini buku-buku saya, mungkin Anda bisa lihat yang akan disediakan di Insight, Anda bisa cari di sana nanti. Sementara itu dari saya, untuk menjelaskan bahwa pola makan itu harus diatur 4 tadi. Yang pertama, jangan telat makan, jangan telat minum. Yang kedua, jenisnya harus benar. Yang ketiga, itu jumlahnya harus benar. Yang terakhir, jamnya harus benar. Jenisnya benar ini apa sih? Nggak usah dipikir ya. Yang penting jangan makan 3. Apakah? Jeroan, lalu minum manis malam hari, lalu margarin. Itu aja 3 aja. Kalau Anda nggak makan 3 ini, Anda akan melewati masa pandemi ini dengan baik. Itu aja dari saya. Jadi 3 yang nggak boleh dimakan ya dok ya? Ya, sementara itu. Jadi 3 margarin, jeroan, terus kemudian yang satu lagi adalah minuman manis ya pada saat minum manis malam hari. Karena daya tahan tubuh. Misal gini ya, kalau Anda misalnya tim pendoa ini, kebetulan tim pendoa, Anda mau doakan rumah sakit, jangan makan permen, jangan minum manis. Karena minum manis dan makan permen 30 menit ke depan daya tahan tubuhmu turun 30%. Baik. Kalau mau minum manis siang, gitu. Baik. Pak, kita kalau misalnya kita ngobrolin soal healthy lifestyle, ini kan tadi Bapak udah menjelaskan bahwa pola diet itu berhubungan erat dengan imunitas di tubuh kita gitu kan sebenarnya. Nah kalau misalnya kayak saya nih, misalnya anak kos atau yang mungkin tidak bisa masak sendiri, ada cara lain nggak Pak untuk bisa tetap ikutin diet tadi dan memperoleh imunitas yang sempurna? Oke, jadi sebenarnya konsepnya begini. Yang masak itu nggak hebat sih, kalau nggak ngerti yang dimasak. Beli itu nggak masalah kalau ngerti yang dibeli. Karena itu yang saya jelaskan bukan teknik memasak hari ini, tapi itemnya. Contoh, Anda masak, tapi kalau mie sama nasi ya salah. Tapi Anda beli, walaupun Anda anak kos, kalau Anda bisa beli mie ditambah telur, sempurna. Jadi yang hebat bukan yang beli, tapi ngerti yang dibeli. Yang masak juga nggak hebat kalau nggak ngerti yang dimasak. Seperti itu. Itu namanya di materi jenisnya benar. Baik. Nah, jadi nanti anak kos yang harus tajam ketika beli, Anda harus lihat. Kalau bisa itu, ya itu tadi kalau malam hari Anda pesen sesuatu dari luar, ya memang ada. Mereka kan nggak pinter yang jualan, ya yang beli harus pinter. Karbohidratnya jangan dimakan semua kalau malam hari. Baik.
Tapi nanti ini saya belum jelaskan bagaimana sistem orang yang di rumah kos ya. Kalau Anda beli sesuatu, ingat ya, tangan Anda harus pakai sarung plastik, ganti plastiknya dari luar. Begitu masuk kamar kos, harus dibongkar, dibuang langsung. Baik. Anda cuci tangan, Anda tidak akan kena. Karena kalau Anda tidak mengerti ini, berbahayanya ketika dari plastik dari luarnya itu. Oke. Tadi kalau misalnya diet dan imunitas, hubungannya itu berarti terlihat bagaimana cara kita memilih makanan, pola makan juga sehat, itu yang kemudian akan bisa meningkatkan imunitas kita ya Pak? Ya, jadi begini, kan begini nih, bensin bisa buat bakar, bensin buat mobil, bensin bisa buat industri. Maksud saya seperti itu, pola makan ini punya banyak fungsi nanti, salah satunya imunitas. Karena itu dipilih yang memang untuk imunitas. Buah itu banyak, semua baik, tapi enggak semua benar. Kenapa? Karena materi kita imunitas. Karena itu tadi saya katakan, cari yang saya kasih konsep merah, kuning, oranye. Daya tahan tubuhnya apa? Protein. Dada ayam boleh, ayam boleh, lalu ikan boleh, sapi boleh. Konsepnya begini, kalau pinter milih, sama-sama pesen nih, saya pesen empal goreng siang aja deh. Kalau malam saya cari ikan, gitu, nasi padang misalnya gitu ya. Siang rendang deh gitu. Kenapa? Karena daging kalau dimakan siang nggak meningkatkan kolesterol. Saya nggak suka daya tahan tubuh Anda kuat, Anda stroke, kan begitu. Kalau bisa kolesterol turun, daya tahan tubuh naik. Baik. Karena itu diatur jenisnya harus benar. Jadi teman-teman pagi paling bagus telur. Telur satu saja jangan takut sama kuningnya. Karena telur itu sudah kompleks, satu kapsul dari Tuhan berisi protein plus vitamin. Anda nasi nggak usah banyak-banyak, kasih kecap dikit boleh, ya, kasih sayur oseng boleh, tumis boleh. Kalau Anda bisa tumis sayuran hijau, misalnya kacang panjang, sawi sempurna. Kalau anak kos nggak pinter-pinter, rebus itu sawi aja. Setelah itu belikan sambal botolan aja. Anda bisa makan dengan cocol, itu sempurna. Oke. Ya, berarti tadi buah yang 3 warna itu merah, ya Pak ya? Kuning, yang oranye. Ya. Merah, kuning, oranye ini kan mewakili beta karoten. Beta karoten. Pak, kalau begitu saya minum suplemen boleh enggak? Nah, nanti kita akan bahas, karena begini. Ini akan saya jelaskan sedikit ya, semua teman-teman dimanapun. Anti kram. B1 namanya tiamin. Di sayur namanya pirofosfat. Di daging namanya trifosfat. Di suplemen hidroklorofat. Jadi obat tidak menggantikan makanan. Oke. Buat apa suplemen? Begini, omega 3 di suplemen stabil. Tapi dia bekerja kalau ada ikan. Karena itu banyak orang makan suplemen kena stroke. Kenapa? Nggak ada yang mancing. Nah, enzim prekursor harus sekali-sekali, seminggu sekali makan ikan. Nggak tahu makan ikan apa digoreng, direbus, dibakar sedikit-sedikit aja. Omega 3-mu bekerja maksimal. Baik. Nah, ini yang paling penting ya. Kalau Anda nggak ngerti ini, nanti akan kerja di suplemen terus. Berarti di ginjal ya. Oke. Suplemen hanya melengkapi makanan yang kita makan. Yes. Dia not replace. Dia nggak replace, nggak menggantikan. Namanya supply, mensupply. Gitu ya. Oke. Jadi kalau saya pergi nih, hari ini nggak ada jeruk, ya minum vitamin C sih, gitu. Nah ini kan tapi sekarang kalau sudah ada jeruk, ya makan jeruk, gitu. Siap. Jadi kan ini kan sekarang di mana-mana di toko manapun vitamin C, suplemen, imunitas udah habis semua nih Pak. Padahal itu sebenarnya tidak menggantikan porsi makan kita atau cara makan kita atau jenis yang kita makan itu ya sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak usah terlalu panik cari suplemen kan? Nggak perlu. Jadi begini, suplemen itu kalau Anda khawatir hari ini nggak ada oranye nih, ya masukkan suplemen. Nah, tetapi memang begini. Di musim seperti ini, yang Anda kan yang tahu Anda nih, Anda bangun kurang enak, Anda minum vitamin C. Nggak usah banyak-banyak, 500 mili. Ya, itu dibuang nanti. Tapi pastikan ada buah. Kan itu saya sarankan, maaf untuk teman-teman yang tidak tinggal bersama keluarga langsung atau kos, Anda kan bisa pesen soto daging. Kenapa Anda enggak pesen online untuk belikan buah? Itu sih sebenarnya sih. Bagi saya seperti itu sih. Nah, ingat, Anda nggak butuh banyak kok. Anda nggak butuh banyak, ya. Tapi ada. Itu aja, itu yang paling penting. Ingat tadi di akal ya. Kalau teman-teman kos itu paling gampang memang
direbus aja, sawi direbus. Anda beli mie goreng, dipotong-potong di situ, dimakan kok. Seperti Benar. itu kok. Jadi, ini kan sementara ya. Jadi intinya di setiap satu hari itu harus ada karbohidrat, protein, sayurnya, terus kemudian juga buahnya. Iya. Jadi 4 sehat 5 sempurna tetap harus ada gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya tadi sih, kalau mau bahasa gampang, ada bahan bangunan, ada tukangnya. Takutnya makan buah, nggak ada bahan bangunannya. Terus tukangnya ngerjain apa? Ada orang jago milih daging, nggak ada tukangnya, kanker. Kalau makan salad terus-terus, boleh nggak, Pak? Ya, kan itu sayuran sehat. Iya, jadi yang disebut sehat adalah ketika lengkap. Oke. Saya ulangi lagi ya. Batu bata nggak jadi bangunan kalau nggak ada tukang. Jadi sayur itu tukangnya, lalu bahan bangunannya apa? Masalahnya kan gini, ini saya bergurau boleh ya. Kenapa Pak sapi nggak makan daging kok besar gitu ya? Nah, masalahnya begini, dia punya enzim mencerna protein yang di dalam sayur. Oke, saya ulangi lagi. Sapi makan sayur kok gede jadi protein? Iya, karena dia punya enzim. Kenapa Anda nggak sekalian nyoba rumputnya gajah aja? Nggak bisa. Jadi ingat, yang bisa kita makan sayurnya jelas. Tuhan bilang sayuran di padang sama Adam. Labu kuning nggak dimakan sapi loh, buat manusia gitu, karena warnanya oranye. Nah, nanti kita akan bicara soal salmon. Kenapa salmon bagus? Karena warnanya oranye. Oke. Seperti itu kurang lebih ya. Kalau Anda ngerti ini. Nah, kita langsung ke masalah protein nih Pak. Bagaimana memilih protein? Bukannya imunoglobulin juga adalah protein nih Pak? Yes, jadi begini. Imunoglobulin adalah satuan pasukan untuk daya tahan tubuh. Bahannya, ingat saya tadi dari awal ngomong apa? Bahannya selalu karbohidrat atau protein. Oke. Karena itu kalau kita makan protein, ingat ya, ini sebelum Anda salah ngerti semua, protein itu daging itu ikan mengandung vitamin B. Tapi bukan berarti dia sumber vitamin loh. Dia disebut sumber protein. Kenapa? Karena 60% protein. Jadi dulu ada orang salah. Pak, saya makan sayur aja. Kan alpukat juga ada proteinnya. Saya tidak mau makan ikan. Beda. Karena sayur mengandung mineral 60%. Jadi sumber mineral itu sayur, sumber buah itu vitamin. Karena vitamin mengandung juga karbohidrat, tapi bukan sumber karbohidrat loh. Nasi mengandung protein. Tapi bukan berarti Anda makan nasi, rambutnya nggak rontok loh, karena kurang protein dari hewan. Baik. Karena itu dari tadi saya bilang makro dan mikro. Karbohidrat, protein, dan sayur dan buah. Sayur mineral buat tulang tegak, vitamin nggak mencegah kita nggak sakit, protein membangun, karbohidrat energi. Sumber energi, nasi. Pak, saya makan daging kok kuat? Enggak, salah ngerti kamu. Ya, jadi seringkali orang salah. Nah, sekarang saya enggak mau Anda salah. Diet keto lah, diet inilah, makan nasi lah, makan lemak. Yang enggak saya bahas kenapa lemak. Karena lemak enggak usah dibahas. Dari ayam goreng sudah dapat sedikit. Ya, ngerti ya? Jeroan enggak boleh dimakan. Oke, sekarang ngomong protein. Milih protein. The best protein tetap ikan. Pagi, siang, malam dimakan bebas. Ya. Tapi ngelolanya sulit, Pak Yo. Ayam pagi, siang, malam bebas. Tapi kalau Anda mau sehat dan langsing selama Anda pandemi ini, tolong makan dadanya. Contoh, tanda petik, makan ayam yang terkenal dijual-jual di mall, ayam goreng. Silakan, jangan pesen kentangnya. Oke. Karena kentang di rumah dipotong sama kentang gorengnya dia, kalorinya dia 3 kali lipat. Jadi mendingan makan nasi sedikit sama ayam itu. Nah, kalau Anda mau langsing sementara ini aja ya untuk pandemi, tolong pilih dada walaupun agak keras sedikit. Dan dia tanpa lemak. Itu aja sih saran saya. Yang terakhir, baru sekali-sekali ya, bolehlah. Yakiniku lah, bolehlah. Daging sapi bolehlah. Tapi siang. Supaya resikonya nggak naik. Saya nggak mau satu dikerjakan, satu diabaikan. Jadi kita harus bilang begini nih, daya tahan tubuh sembari tubuh kita menjadi lebih baik. Gitu ya. Oke, baik. Berarti pinter-pinter milih protein. Ayam sama ikan boleh sepanjang hari. Kalau daging merah hanya boleh siang hari gitu ya, Pak. Ya, baik. Kalau enggak kolesterol naik ya, Pak?
Iya, kalau kolesterol naik, berat badan naik, daya tahan tubuh juga turun ujung-ujungnya. Daya tahan tubuh juga turun. Nah, kalau imunostimulan di buah dan sayur itu seperti yang tadi Bapak sudah bilang ya, ada 3 warna itu tadi. Beta karoten diwakili oranye, lalu kuning lutein dan zeaxanthin diwakili kuning, lalu yang satunya warnanya merah likopen. Tiga-tiganya itu disebut isoprenoid atau gabungan warna, bukan vitamin ya itu warna. Karena itu dulu ada ilmu namanya pelangi, nggak usah mikir-mikir hebat-hebat. Kalau sayurnya udah ada wortel oranye, belum buahnya kuning, gitu ya toh. Nah, buah-buah warna-warna ini punya kemampuan namanya imunostimulan, di mana dia akan membantu kerja imunoglobulin untuk mempertahankan tubuh sehat. Nah, itu adanya cuma di buah. Saya ulangi lagi, Pak, warna oranye di salmon dihitung enggak? Dihitung, tapi namanya zeaxanthin, ya itu beda banget untuk lebih ke pertumbuhan anak kecil. Oke. Berarti kalau misalnya ini oranye, wortel termasuk nggak, Pak? Atau hanya ada wortel termasuk? Ya, jadi nggak usah bingung antara, karena itu tadi saya gabungan apa? Sayur berwarna dan buah jadi satu. Iya, benar. Yang digambar tadi ya, ingat ya. Nah, itu bedanya di sana. Berarti kalau misalnya sayurnya udah ada wortel, buahnya bisa jeruk ya, Pak? Boleh ya, Pak? Boleh. Buah naga juga boleh. Tapi kalau itu kan double oranye. Tapi kalau adanya itu ya dimakan. Tapi kalau sayurnya wortel ya cari buah kuning dong, belimbing. Tapi kalau sayurnya udah ada sayur bayam hijau, ada jagungnya kuning, ya buahnya cari tomat atau apa, cari buah merah yang lainnya bisa. Buah naga mungkin, Pak? Kalau buah naga itu bagusnya buat jantung karena warnanya ungu. Oh, saya pikir merah loh, Pak. Buah naga merah itu kulitnya. Di dalamnya ungu yang di situ sama dengan ungu di anggur, namanya antosianin, bukan likopen. Jadi gini ya, sorry, di dalam ilmu kami sekolah, warna itu dites. Kalau dia warna apa, jadi bukan dengan penglihatan kita, tapi dengan data. Jadi kalau warnanya merah, data bilang ungu, seperti stroberi. Stroberi bukan merah ya, stroberi ungu ya. Nah, ini berarti pentingnya mengetahui apa yang kita makan ya, Pak ya, dan jenisnya. Nanti gini nih, saya merasa isi bahan bakar di pom bensin loh, ada CCTV buktinya kok mogok, ternyata sepeda motor diisi solar. Jadi Anda sama-sama makan, tapi yang dimakan tidak tepat, nggak maksimal, gitu. Tapi stroberi harus diberikan anak-anak ya di masa-masa pandemi ini ya. Oh, kenapa Pak? Kecerdasannya nggak turun. Karena dia asam air lagi membuat Anda nggak pikun loh. Anda sudah nggak kerja, nggak baca, nggak belajar, lalu Anda makan stroberi, wah daya tahan tubuhmu turun. Pengganti stroberi yang lainnya ya, itu dari sayuran ada si bayamnya, hijaunya itu mengandung asam alergik ya. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya ini kan dietnya tidak bisa buat semua orang. Maksudnya ada yang punya kondisi kesehatan, misalnya tadi Bapak udah bilang hamil, terus kemudian untuk anak-anak juga harus beda konsumsi makanannya. Kemudian bagaimana caranya orang tua bisa menyiapkan masing-masing? Oke. Ini Pak. Jadi gini, ada satu kebutuhan yang sama, ada satu kebutuhan ekstra. Daya tahan tubuh itu bahan bakunya sama. Yang saya maksud berbeda itu begini, karena dia ini orang diabetes, mau tidak mau dia harus mengurangi manisnya. Jadi ayamnya sama ini untuk satu rumah ini ya, misalnya ya, nasinya kan sama. Bedanya karena dia anak-anak, nasinya puli double, mamanya setengah porsi, misalnya seperti itu. Jadi nasinya sama. Cuma kalau anak-anak minum manis, mamanya nggak boleh minum manis. Karena mamanya mau langsing, anaknya mau tinggi. Maksud saya bedanya di sana sih. Ya. Jadi begini, yang intinya jangan dibedakan, proteinnya sama. Karbohidratnya sama-sama, jangan banyak. Lalu buahnya harus sama-sama. Khusus buah untuk anak besar dan orang tua dan anak kecil selama dia 12 tahun, porsinya sama. Tapi kalau anak Anda ini balita, ingat ya, 1 sendok pepaya sudah cukup. Biasanya mama-mama marah kalau jusnya nggak dihabiskan anaknya. Jangan. Anak-anak itu kalau Anda juskan semangka misalnya, ya di bawah 12 tahun ini ya, 8 tahun, itu 4 sendok aja cukup. Ngerti ya? Jadi disebut dewasa secara medis kalau 12 tahun ke atas. Itu buah. Sayur,
porsinya sama. Nasi semakin tua semakin sedikit. Karena apa? Yang digerakkan tidak banyak. Ya, protein harus sama. Gitu. Nah, sekarang untuk penyakit kolesterol turun. Hanya boleh ikan dan ayam. Daging nggak boleh sama sekali. Oke. Kalau diabetes yang nggak boleh, minum manisnya. Minum Daging manisnya. boleh. Itu kurang lebih ya. Lebih seperti itu sih. Gampang kok. Ya. Gampang kalau paham ya Pak. Ternyata iya. makanan yang kita makan itu karena kurang informasi toh. Gitu. Benar sekali. Nah sekarang kalau misalnya ini Pak terakhir, kalau misalnya Bapak mau menjelaskan kepada mereka, pada para partners JPCC, apa yang harus mereka lakukan pertama untuk bisa meningkatkan imunitas? Mau tidak mau, ini tips dari saya. Yang pasti kan Anda tahu, Tuhan masih pegang kendali. Yes. Saya begini nih, ini penting sekali, karena berita ini yang menyampaikan kan saya dari orang kesehatan. Saya sendiri sebagai anak Tuhan dan seorang kesehatan, saya belajar ini. Kenapa? Hidup itu kata Tuhan Yesus lebih penting dari makanan. Jeruk itu bagus, tapi kenapa nggak ada yang makan? Karena mati. Jadi kalau Anda hari ini masih hidup, masih menonton ini, Tuhan masih pegang kendalimu. Anda lihat, COVID merasa rela, tapi kukumu tetap tumbuh. Rambutmu tetap tumbuh. Pertumbuhan rambutmu nggak dipengaruhi COVID, karena Tuhan masih pegang kendali. Itu berita yang Anda harus pegang. Yang kedua, siapkan mentalmu, jangan baca berita COVID. Ya, karena kalau Anda nggak siap, ingat, stres mengeluarkan kortisol. Kortisol membuat imun turun. Maka Anda sakit bukan karena baca, karena COVID-nya, tapi karena habis baca tadi. Itu penting sekali. Yang ketiga, usahakan selalu protein ada. Saya ulangi lagi, usahakan selalu protein ada. Saya tahu kondisi ini berbeda, karena itu kami sudah ciptakan makanan memang untuk masalah seperti ini. Jadi saya memang membuka pintu gerbang lebih luas, bukan membenarkan ya, tetapi memberi peluang Anda bisa makan frozen. Nah, frozen yang Anda beli, ingat, tetap ada perlakuan. Kalau Anda keluarnya nggak bisa sering karena peraturan dan kita harus taat, maka Anda harus bijak. Ini yang tips terakhir yang belum saya jelaskan tadi. Kalau Anda beli makanan frozen sekarang sekali-sekali, misalnya papa mama yang keluar, anak nggak boleh keluar, Anda belinya, ingat, maksimal 2 jam di jalan. Begitu frozen keluar dari supermarket, harus 2 jam sampai rumah. Jangan mampir-mampir. Lalu kalau isinya chicken nugget, bakso, sosis, itu isinya 50, sekali makan cuma 10, tolong dibagi 5 di depan, diplastikin sendiri, dimasukkan freezer. Namanya frozen food, jangan dimasukkan di bawah. Maka ketika dia di frozen dalam bentuk 5 kantong, Anda sekali makan 1 kantong, variasi, besok chicken nugget, kan paling gampang buat sarapan ya. Saya tahu kondisinya seperti ini. Jadi saya kasih gerbang lebih luas, ini memang diciptakan untuk masa seperti ini. Anda ambil. Anda nggak boleh langsung 50 diambil 5 dikembalikan lagi. Maka bakteri masuk. Yang kedua, makanan kaleng. Ingat ya, teman-teman menyalahkan saya, teman-teman kesehatan. Tapi saya bilang, ini diciptakan memang untuk kondisi seperti ini. Jadi saya mendingan kasih tips daripada Anda curi-curi. Tipsnya yang pertama, jangan lihat expired date. Banyak orang ngajar makanan kaleng lihat tanggal kadaluarsa. Itu salah. Kadaluarsa itu berlaku kalau kemasannya masih bagus. Kalau Anda orientasinya kadaluarsa, nanti saya tipu loh. Saya mau bikin pabrik, kadaluarsanya nanti begini. Sampai akhir zaman Yesus datang kedua kalinya. Loh, gimana? Jadi konsepnya bukan kadaluarsa. Contoh, kalau minuman itu segelnya rusak, kadaluarsanya sudah rusak. Kalau makanan kalengnya penyok, kadaluarsanya nggak berlaku. Jadi ingat konsepnya, gambarnya harus jelas. Gambarnya dalam arti kemasan jelas ya. Kalengnya tidak boleh ada karat, tidak boleh ada penyok, ya. Lalu dibalik makanan kaleng, contoh, ini kalau gambarnya orangnya kepalanya di atas, dibalik. Ketika dibalik, saya kasih contoh, dibalik begini, dipukul.
Harusnya dipukul kan nggak ada pengaruh. Ya. Tapi kalau ada bakteri, dia kembung. Nah, jangan dimakan. Itu sih tips dari saya ya. Baik. Jadi nggak usah takut. Tapi ingat kalau bisa, kardio. Kalau Anda nggak bisa olahraga, Anda bisa lihat di YouTube channel saya, ada gerakan-gerakan olahraga tanpa alat. Kalau Anda males lihat YouTube channel saya, Anda lihat di Google, saya ajari tipsnya, jangan salah. Cari langsung aja boxing, aerobik, Australia, misalnya ya Reebok System gitu. Itu bukan merek ya, Reebok System itu sistem. Anda ketik, nanti Anda akan dipandu dengan pelatih 20 menit. Tolong latih bersama anak-anakmu, supaya anak-anakmu pun ikut berolahraga. Itu sih dari saya. Terus ingat ya, jam tidurnya. Jangan karena ini libur terus tidur malam ya. Ini bukan libur ya, ini pandemi. Jadi nggak boleh nonton drakor kelamaan ya Pak ya? Iya, aduh, itu aja. Ini anak saya sendiri ya, ini sharing. Dia aja tidur malam karena sudah menyelesaikan PR. Saya bilang, jangan sayang, karena daya tahan tubuh kamu turun. Turun, gitu. Jadi masalahnya turun, gitu. Anda sudah kasih bahan baku terbaik, protein terbaik, tapi anakmu tidur jam 3. Pasti besok dia kena, gitu. Paham. Dari saya, ya. Jadi yang pertama adalah pilih jenis makanannya juga ya Pak ya. Semuanya harus ada karbohidrat, ada tukang bangunannya, kemudian ada bahan untuk membangunnya. Yang kedua jangan lupa kardio ya Pak ya. Yes, usahakan kardio itu, dan ketiga juga tidurnya juga jangan melebihi jam-jam yang biasa tidur. Karena itu bisa menurunkan imun. Dan satu lagi berarti makanan kaleng boleh ya Pak ya, makanan kaleng. Makanan frozen diizinkan selama pandemi. Nanti ya, Anda bisa pesan di Insight ya, di toko buku Anda, itu sudah ada buku namanya 2 Nutrisi dan Imunitas, nanti akan diajari jusnya untuk melawan ini. Saya bocorkan sedikit aja, Anda jangan pakai rempah-rempah. Berita-berita di luar Anda diombang-ambingkan pengajaran. Begini, rempah-rempah nggak usah bingung, selama ini makan rawon juga ada rempahnya, soto ada rempahnya, sayur ada rempahnya. Iya. Ya, cuma begini loh. Rempah-rempah itu tidak bekerja kalau tidak ada imunostimulan dari buah dan sayur. Jadi ingat ya, air jahe boleh, tapi untuk ngejus nanas sempurna. Buah yang terampuh, kalau bisa Anda usahakan, tolong, COVID ini tinggalnya di paru-paru. Paru-paru itu buahnya satu sih, nanas. Nanas. Ingat, di tengahnya nanas ada bromelin untuk menyehatkan paru-paru. Jadi kalau Anda makan nanas, paru-parumu tidak bisa dimasukin COVID. Ingat, tentu selalu melibatkan pencipta buah namanya Yesus. Semoga diberkati Tuhan. Iya, terima kasih banyak Pak. Baru saya tadi mau nanya, jahe merah yang banyak dikejar-kejar orang sekarang ini memang bisa mengalahkan corona? Enggak. Nanti Anda juga bisa lihat di ini ya, di Instagram saya sudah saya ajarin sih itu. Jadi ada 3 jus untuk melawan ini dengan spesial itu ya. Itu bisa diminum seminggu sekali 2 kali aja cukup. Ya, cukup ya. Dan jangan lupa beli nanas mulai sekarang. Terima kasih banyak Pak Yohanes pengajarannya. Pak Yohanes Sunardi, pakar kesehatan dan juga health motivator yang sudah membantu kita. Salah satu kuncinya memang tadi harus berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali dalam kehidupan kita. Terima kasih para partner JPCC. Kita akan ketemu lagi nanti di talk show berikutnya, tentu saja dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih ya Pak.